Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi dengan aku, Mama Dua Putri. Di sini aku mau nyiapin sarapan buat keluarga aku. Nah, ini aku pagi ini goreng ikan merah. Kalau di sini namanya ikan biji nangka ya. Lucu ya namanya, ada ikan namanya biji nangka gitu. Kalau di daerah Bunda apa nih namanya ikan kecil merah seperti ini. Karena di setiap daerah pasti beda-beda ya penyebutannya. Kemarin aku beli ikan merah ini, aku sebut dengan ikan merah aja ya, karena kalau aku sebutin ikan biji nangka tuh kayak kepanjangan gitu, jadi aku mau nyebutinnya dengan ikan merah aja ya. Di sini aku kemarin belinya sekilo harganya 23.000. Nah, ini tuh lumayan masih mahal karena di tempat aku ini musim angin, jadi kayak ombaknya tuh banyak gitu. Jadi ya harga ikan agak-agak lumayan mahal. Nah, sambil goreng ikan aku juga nyambi di bawah ini buat perkedel jagung, karena pekerjaan kalau nggak disambi-sambi ya nggak selesai-selesai ya. Nah, aku semenjak mutusin untuk hidup gaya minimalis ini, aku tuh sempatin buat untuk masak. Aku jarang banget beli, bahkan bisa dibilang nggak pernah beli sayur gitu, sayur matang maksudku, karena ya tahu sendiri kalau kita beli jadi lebih mahal dan bisa melebihi dari budget yang aku tetapin per hari. Dan juga itu juga nggak bisa buat makan satu hari, paling ya satu kali udah langsung habis ya. Jadi aku sebisa mungkin untuk masak sendiri, kecuali aku lagi sakit yang bener-bener gak bisa untuk bangun dari tempat tidur. Tapi kalau misalnya aku sakit cuma pusing ataupun masuk angin, insya Allah aku tetap untuk paksain buat masak. Paling ya masaknya cari yang simple-simple aja. Jadi hidup gaya minimalis ini benar-benar memberikan banyak sekali dampak positif bagi kehidupan aku, karena aku merasa jadi wanita yang lebih bersyukur lagi. Alhamdulillah aku juga merasa lebih bahagia. Bukan karena tidak mampu untuk membelinya, tapi kayak kita tuh menghandle ego kita agar supaya bisa menghandle keuangan juga ya. Ya, kita sebisa mungkin untuk bisa berperilaku sabar untuk kedepannya mencapai sesuatu yang diinginkan dan merasa puas dengan apa yang telah kita miliki, dan hal itu tuh juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan kita. Ya, karena kita tahu sendiri ya, hidup di zaman modern sekarang ini tuh kayak dipermudah segalanya. Kayak kita mau beli apa-apa tuh tinggal klik gitu. Jadi kayak banyak banget yang jualan di sosial media, mulai dari orang jualan makanan, orang jualan pakaian, orang jualan perintilan dapur dan lain-lain. Itu tergantung dengan diri kitanya sendiri, apakah kita pengen klik pesan atau enggak. Tinggal kita yang bisa menahan atau tidaknya. Boleh sih kita beli barang, tapi lihat nih dan fokuskan pada kualitas daripada kuantitasnya. Lebih baik kita beli barang yang sekalian mahal tapi daya tahan awetnya tuh jadi lebih lama gitu. Biasanya sih barang yang mahal kualitasnya juga baik, jadi barangnya lebih awet dan gak mudah rusak. Jadi tidak sering untuk kita beli karena barang masih bagus ya, dan juga menghindari penumpukan barang. Dan kalau ada waktu luang nih, mulailah dengan mengurangi keberadaan barang yang tidak digunakan lagi. Cari nih barang yang sekiranya udah rusak tapi tetap masih disimpan aja. Biasanya para emak-emak kayak aku sendiri sih ya, tuh kalau ada lihat barang yang sekiranya masih digunakan buat yang lain, sayang banget untuk dibuang. Padahal itu tuh yang bisa membuat barang jadi menumpuk banyak gitu. Kayak aku sendiri ada barang yang masih bisa aku gunakan tapi sayang banget mau dibuang karena masih bisa dipakai. Nah, kayak wajan yang aku satunya itu akan ada pecah ya bunda, itu mau aku buang tuh sayang banget karena ya masih bisa dipakai untuk goreng, atau kalau misalnya mau masak-masak yang sekiranya kecil tuh yang nggak melebihi batas dari air yang pecahnya, itu masih bisa aja untuk digunakan kayak gitu.
Biasanya sih kayak barang toples bekas gitu, kayak bekas sosis, itu jarang banget aku buang ya bunda, terkadang masih aku simpen gitu. Ya pikiran aku sih cuma kayak gini aja, siapa tahu masih bisa digunakan, entah itu buat orang lain ataupun diri kita sendiri. Itu bisa buat wadah jajan waktu hari raya gitu, lebaran, dan juga bisa digunakan buat tempat wadah gula gitu, bisa juga ya. Nah itu tuh sebenarnya kalau nggak kepakai ya bunda, itu kayak lebih menumpuk gitu barang-barangnya, ya masih bisa untuk digunakan. Itu kalau bisa sih jangan disimpan di dalam rumah, itu kalau bisa sih disimpan di dalam plastik lalu ditaruh di belakang gitu ya. Nah itu kalau aku sih kayaknya masih belum bisa untuk mengurangi penumpukan barang, itu aku belum bisa ya bunda. Soalnya diriku sendiri itu kalau ada benda-benda ataupun barang-barang yang masih bisa aku gunakan, itu belum bisa aku untuk simpen gitu ataupun dibuang gitu. Aku nih orangnya daripada beli lagi, lebih baik menghandle atau mengcancel gitu untuk barang yang mau dibeli. Lebih baik tuh kayak nanti aja lah belinya, karena kan barang ini masih bisa untuk digunakan lagi gitu. Nah kalau yang itu barang yang masih bisa aku gunakan tuh nggak aku buang ya bunda, masih bener-bener aku simpen gitu. Mungkin yang dimaksud adalah barang yang sekiranya udah nggak dipakai lagi ya, kayak pecah-pecah gitu kan. Jujur kalau untuk perintilan dapur itu aku jarang banget untuk bisa beli buat perintilan dapur, karena meskipun masih kelihatan udah rusak, itu aku masih bisa untuk manfaatin, nggak aku buang ya bunda. Tapi kalau buat baju mungkin itu bisa untuk di declutter, untuk bisa untuk dipilih-pilih mana yang sekiranya udah nggak dipakai lagi ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau buat perintilan dapur aku belum bisa untuk declutter barang-barang perintilan dapur, aku belum nerapin itu ya bunda. Tapi kalau misalnya buat pakaian mungkin bisa untuk aku pakai declutter kayak gitu. Nah cara aku tuh seperti itu ya bunda, karena kan setiap orang tuh beda-beda untuk mempunyai cara atau untuk mensiasati cara minimalis kita, hidup minimalis kita. Tapi kalau misalnya setiap orang tuh kan mempunyai beda pendapat, jangan disamakan ya bunda. Kalau misalnya ada pendapat kayak gini kita hargain, dan juga kalau itu sih menurut pendapat aku ataupun cara aku untuk memulai hidup gaya minimalis ya. Nah, aku juga di sini juga masih proses belajar juga. Insya Allah aku bisa konsisten nerapin hidup kayak minimalis. Dan aku juga nggak terlalu pingin banget sih untuk nerapin hidup minimalis yang ekstrim banget. Misalnya aku mau beli apa gitu harus aku tahan-tahan, ataupun anak-anak aku mau beli apa yang dia inginkan gitu harus nggak boleh gitu, enggak. Masih tetap aku beli, cuma kayak lebih mementingkan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekundernya ya. Disampingkan dulu kebutuhan sekundernya, dan kita tuh kayak lebih mentingin ini, terlalu belinya tuh terlalu penting banget enggak sih, ataupun cuma keinginan aja yang pinginnya beli gitu. Tapi kalau misalnya menurut kita itu butuh-butuh banget, misalnya kita beli itu kayak seperti kerudung ataupun pakaian, itu kan termasuk kebutuhan yang bisa untuk disampingkan. Itu kalau misalnya kerudung itu kan kita penting juga ya bunda, misalnya kita buat mau kemana kita perlu untuk pakai kerudung, entah keluar atau anak kita mau beli yang dia mau. Jangan sampai kebutuhan minimalis tuh kita melarang anak kita jadi kayak menekan gitu, enggak ya, kalau bisa jangan. Nah bunda, ini masakan aku udah selesai aja, dan ini ada perkedel jagung, itu ada tambahan timun sedikit, dan itu ada ikan biji merah tadi, biji nangka maksudku. Dan itu aku pisahin buat adik sama kakak, karena itu yang satu itu kan pedes ya bunda. Nah mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video aku bisa bermanfaat dan bisa menghibur bunda. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.